Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang elastisitas. Oke. Pertama, apa sih itu? Elastisitas itu kan derajat kepekaan suatu perubahan terhadap perubahan yang lain. Kalau di sini kita ngomong elastisitas permintaan, berarti derajat perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga gitu ya. Kalau ngomong elastisitas pendapatan berarti derajat perubahan barang yang diminta terhadap perubahan pendapatan dan lain-lain. Nah, kita ke jenis-jenis elastisitas terlebih dahulu. Nah, elastisitas ini ada 3 secara umum, yaitu yang pertama elastisitas harga, yang kedua elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan, di mana elastisitas harga ini nanti ada dibagi dua, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas permintaan sama elastisitas penawaran. Nah, kalau elastisitas silang ini, elastisitas silang adalah kita membandingkan antara harga perubahan persentase perubahan harga barang X misal terhadap persentase perubahan barang yang berhubungan, misal barang Y gitu ya. Jadi kita nggak membandingkan dengan dengan perubahan barang X itu sendiri, melainkan dengan barang lainnya yang berhubungan. Nah, tujuannya kita bisa melihat apakah suatu barang itu bersifat komplementer atau bersifat substitusi. Nah, yang ketiga yaitu elastisitas pendapatan. Kita melihat bagaimana sih pengaruh perubahan pendapatan seseorang delta Y pendapatan terhadap persentase barang yang dia minta. Tujuan dalam menghitung elastisitas pendapatan ini kita bisa mengetahui apakah suatu barang itu bersifat barang yang inferior atau barang yang kualitasnya buruk atau dinilai rendah gitu ya, dan apakah barang itu bernilai bagus atau barang yang superior, atau bahasa sederhananya ada barang mewah gitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, elastisitas harga ini ada 2, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan adalah perbandingan antara persentase perubahan harga barang yang diminta dengan persentase perubahan harga. Seperti yang saya bilang tadi, jadi kita melihat apakah persentase perubahan harga itu berpengaruh terhadap permintaan barang X tersebut ya. Misal perubahan harga barang X, misalkan barang X adalah jam tangan. Misal harga jam tangan itu meningkat sebesar 10%, maka kuantitas barang atau jam tangan yang diminta turun seberapa persen gitu ya. Yang
yaitu elastisitas penawaran. Itu kita membandingkan adalah persentase perubahan barang yang diminta, maaf ini diminta ya, diminta dengan persentase perubahan harga. Persentase perubahan harga terhadap persentase perubahan barang X yang ditawarkan. Jadi seberapa berubah jumlah barang X yang ditawarkan ketika terjadi perubahan harga. Nah, di sini elastisitas harga itu ada kategorisasinya. Oh, sorry, sebelum masuk ke sana kita lihat dulu bagaimana sih rumus menghitung persentase perubahan atau menghitung elastisitas harga, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Untuk menghitung elastisitas permintaan dan penawaran, kita menggunakan rumus ini, yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Ini bisa kita tulis persentase delta Q per persentase delta P yang diminta atau ditawarkan. Nah, atau kita juga bisa menggunakan rumus yang ini, yaitu delta Q per delta P kali P1 per Q1. Ini rumus yang umum. Ini rumus yang umum digunakan. Atau kita juga bisa menggunakan rumus elastisitas sama dengan dy dx. Oh, sorry. Elastisitas sama dengan dq kali P1 per Q1. Nah, ini rumus dengan menggunakan turunan ya. Ini turunan. Tapi ini yang ini kalian bakal temukan ketika mungkin kalian udah kuliah atau kalian kalau ikut lomba-lomba gitu ya, banyak rumus pakai ini. Nah, ingat perhitungan elastisitas harga, semua angka dianggap mutlak. Jadi yang angka negatif dianggap positif. Nah, kita lanjut ke kategorisasi elastisitas dari permintaan dan penawaran ya. Nah, ini kategorisasinya ada elastisitas lebih dari 1 itu disebut elastisitas kurang dari 1
itu disebut inelastis, dan elastisitas dengan nilai tak terhingga ini disebut elastisitas sempurna, dan elastisitas sama dengan 0 kita sebut inelastis, dan elastisitas uniter ketika elastisitas sama dengan 1 gitu. Nah, tadi kan kita ngomong bahwa elastisitas itu derajat atau kepekaan perubahan kuantitas terhadap perubahan harga ya. Perubahan harga seberapa banyak mempengaruhi perubahan kuantitas gitu. Kita bahasakan yang mudah saja. Seberapa banyak perubahan harga itu mempengaruhi perubahan kuantitas. Nah, yang pertama ketika elastisitas ini lebih dari 1 atau kita sebut elastis. Nah, misal permintaan atau penawaran ini ketika harganya naik sebesar 10%, maka jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akan meningkat sebesar lebih dari 10%. Maksudnya bagaimana? Kita bahas kalau di sisi permintaan dulu ya. Jadi ingat-ingat ya, hukum permintaan adalah ketika harga naik maka kuantitas yang diminta itu akan turun. Nah, maka ketika elastisitas permintaan ini berbentuk elastis atau ketika harga perubahan harga naik, maka perubahan kuantitasnya juga naik. Jadi misal permintaannya ini kan, kalau di hukum permintaan kan ketika harga naik maka kuantitas turun, maka kita membunyikannya ketika harga P naik maka perubahan permintaan barang akan menurun lebih dari 10% gitu ya. Akan menurun lebih dari 10%. Nah, misal ketika awalnya di sini, ketika harganya naik segini, turunnya segini gitu ya. Jadi kita ngitung deltanya. Nah, kalau di elastisitas penawaran, ketika harganya awalnya di sini, jumlah yang ditawarkan segini. Nah, ketika harganya dinaikkan, jumlah yang ditawarkan makin banyak. Nah, karena kita ingat bahwa permintaan ini kan berbanding terbalik ya, berlawanan hukumnya. Ketika harga naik maka jumlah yang
diminta turun. Namun jika penawaran ini hubungannya saling searah, ketika harga naik maka Ki yang ditawarkan juga naik gitu ya. Nah, permintaan atau penawaran inelastis itu kebalikannya. Nah, kalau tadi kan ketika harganya naik maka kuantitasnya naik lebih dari 10% ya. Nah, kalau ini kurang dari 10%. Jadi misal dia permintaan barang X, ketika dia permintaannya inelastis, maka ketika harga X naik, maka permintaan barang X turun kurang dari 10%. Kalau ini tadi kan turun lebih dari 10% turunnya. Kalau di inelastis turunnya kurang dari 10%. Begitupun dengan penawaran. Kalau di sini tadi naiknya lebih dari 10%, nah, kalau di inelastis naiknya kurang dari 10%. Kalau inelastis sempurna ini, kalau elastis sempurna bentukannya kan berarti kan dia horizontal ya. Jadi ketika dia permintaannya naik terus. Ini. Jadi berapapun harganya dia permintaannya naik terus. Nah, kalau inelastis sempurna ini kan kalau digambarkan kayak gini. Berarti dia harganya dimanapun, misal harganya awalnya di sini, permintaannya tetap segini aja. Permintaannya tetap. Jadi kalau yang di sini tadi berarti gambarnya kayak gini. Jadi dia harganya tetap terus, permintaannya malah naik. Permintaannya bergeser tapi harganya tetap. Nah, kalau yang kasus elastis sempurna ini kita sulit menemukan contohnya di dunia nyata. Jadi ya ini teorinya kayak gini, cuma dalam prakteknya itu hampir nggak ada barang yang, bukan hampir nggak ada, emang nggak ada sih, nggak ada barang yang elastis sempurna. Kalau ini elastis sempurna, ini kan harganya naik, permintaannya naik. Ketika harganya naik permintaannya tetap sama gitu. Permintaannya segini aja, segini terus. Jadi harganya misal di harga 1, permintaannya tetap di harganya naik ke harga kedua, permintaannya tetap di sini. Dan begitupun kalau naik sampai akhirat, permintaannya juga tetap di sini. Nah, ini contohnya apa? Contohnya permintaan tanah.
Makanya kalau kita dengar investasi paling bagus itu investasi tanah, karena harganya bakal terus naik, tapi permintaan dan penawaran tanahnya itu nggak bakal berubah ya, kan jumlah tanah nggak mungkin bertambah atau berkurang. Nah, kalau elastis uniter ini berarti misal dia penawarannya naik 10%, dia jumlah barang yang ditawar, maksudnya ketika harganya naik 10%, jumlah yang ditawarkan juga naik 10%. Jadi perubahannya itu sebanding gitu. Kalau harganya naik 10%, permintaannya juga turun 10% gitu. Itu ya. Jadi ini bagian lanjutan dari permintaan dan penawaran, yaitu elastisitas. Oke, kita lanjut ke contoh penghitungan. Contoh penghitungan di sini, Dewi seorang penjual es cendol. Mula-mula ia menjual dengan harga 1000 dan menaikkannya dengan menjadi harga 1100. Sementara jumlah es cendol yang ditawarkan Dewi meningkat dari 10 gelas menjadi 25 gelas. Tentukan elastisitas penawaran pasar es cendol Dewi. Nah, kita cari informasinya terlebih dahulu. P1 1000, P2 1100, Q1 20, Q2 25. Nah, habis itu kita masukkan ke rumusnya, rumus elastisitas delta Q per delta P kali P1 per Q1. Ini ya, kita ingat delta Q itu Q2 min Q1, delta P P2 min P1. Nah, kita masukkan angka-angkanya dan kita hitung, kita temukan bahwa elastisitas yang nilai elastisitas pada pasar es cendol Dewi itu 2,5. Nah, 2,5 ini kan berarti dia kalau dikategorisasi tadi itu berarti elastisitas lebih dari 1 ya. Elastisitas lebih dari 1. Berarti dia elastis. Berarti ketika harga mengalami kenaikan 2,5%, maka permintaan atau penawaran pasar es cendol Dewi, yang es cendol yang Dewi tawarkan ini meningkat lebih dari 25%. Ya. Oke. Semoga kalian paham ya. Kalau belum paham bisa diulang-ulang. Elastisitas silang. Nah, elastisitas silang ini gunanya apa sih? Kita menghitung elastisitas silang ini bermanfaat untuk mengetahui hubungan antar barang, apakah bersifat saling substitusi atau komplementer. Kita ingat barang substitusi adalah sifatnya saling menggantikan, dan barang komplementer ini sifatnya saling melengkapi gitu. Nah, rumusnya gimana? Jadi kita kalau tadi kan kita membandingkannya dengan harga barang X dengan kuantitas barang X. Kalau sekarang kita harga barang X dengan kuantitas barang Y atau barang yang berhubungan. Kayak gini. Nah, perlu diingat, barang komplementer ditunjukkan ketika koefisien elastisitasnya bernilai negatif.
sedangkan barang substitusi ketika bernilai positif. Nah, kita lihat contoh perhitungannya. Oke, di sini pada suatu hari ketika kenaikan harga barang X di pasar dari 1000 menjadi 2000, akibatnya permintaan barang X mengalami penurunan dari 50 menjadi 30. Begitupun dengan permintaan barang Y, juga turun dari 15 menjadi 10. Nah, hitung elastisitas silang antara X dan Y. Kita cari informasinya terlebih dahulu. Harga barang X 1000, kemudian naik menjadi 2000. Kuantitas barang Y, karena kita menghitung elastisitas silang ya, kita nggak pakai barang X, malah kita pakainya barang Y, dari 15 turun menjadi 10. Kita udah ketemu informasinya, kita masukkan ke rumusnya. Ini rumusnya. Dan kita menemukan elastisitasnya minus 0,33. Nah, kalau elastisitas silang dan elastisitas pendapatan nanti kita melihat bentuk koefisiennya, apakah dia negatif apa positif, negatif atau positif. Nah, kalau di sini kan negatif, berarti barang ini merupakan barang yang bersifat saling melengkapi ya, atau barang komplementer. Oke. Nanti kalian bisa coba dengan angka-angka yang lain. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan ini kita membandingkan perubahan pendapatan, persentase perubahan pendapatan terhadap perubahan permintaan barang suatu barang gitu ya. Nah, tujuannya apa sih kita ngitung elastisitas pendapatan? Yaitu bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu barang tergolong dalam barang superior atau inferior. Barang superior itu barang yang bermutu, atau bahasa sederhananya ini barang mewah gitu. Barang mewah. Kalau inferior ini barang yang kualitasnya rendah, atau barang yang bakal ditinggalkan ketika dia seseorang itu mengalami kenaikan pendapatan. Nah, rumusnya kayak gini ya. Elastisitas sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan pendapatan. Nah, atau dengan rumus yang lain, yang rumus umumnya yang kita sering pakai itu yang ini. Nah, perlu diingat barang inferior adalah barang yang permintaannya turun ketika terjadi kenaikan pendapatan. Yang ini ditunjukkan oleh koefisien elastisitas yang bernilai negatif. Sedangkan barang superior atau barang mewah ditunjukkan oleh koefisien yang bernilai positif. Kita lanjut ke contoh penghitungan. Nah, ketika pendapatan sebesar 500.000, permintaan barang X sebesar 80 buah. Ketika terjadi kenaikan pendapatan menjadi 800.000, permintaan barang X meningkat 2 kali lipat menjadi 160 buah. Hitung elastisitas pendapatan dan tentukan barang X tergolong ke dalam kelompok apa. Seperti biasa kita cari informasinya dahulu. Y1 atau pendapatan sebelum naik ya, itu 500.000. Setelah itu kenaikan pendapatan menjadi 800.000. Y2. Q1-nya 80. Kemudian setelah pendapatan naik, Q2-nya naik 2 kali lipat menjadi 160. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Ini rumusnya. Delta Q, delta Y, Y1, Q1. Kita masukkan angka-angkanya. 160.80 per 8
500.000 min 500.000 kali 500.000 per 80. Nah, kita ketemu hasilnya yaitu 2,5, atau di sini koefisiennya bernilai positif ya, bernilai positif. Nah, karena dia bernilai positif, kita bisa menggolongkan dia termasuk barang yang sifatnya superior atau barang yang mewah. Itu barang mewah, dimana ketika dia terjadi kenaikan pendapatan, maka seseorang itu bakal memburu barang itu. Misal awalnya saya menggunakan sepatu produk tulangan gitu ya. Nah, karena saya mengalami kenaikan pendapatan, akhirnya saya membeli sepatu Nike gitu. Kayak gitu ya. Jadi barang mewah. Oke, ini tambahan untuk bab elastisitas ya. Semoga apa yang kita bahas ini bisa kalian terima dengan baik dan kalian bisa belajar efektif meskipun dengan menggunakan video. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.